Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan ekonomi produksi ya. Khusus untuk bagian saya ini akan kalian akan saya ajak langsung menerapkan nanti menganalisis fungsi produksi ya, kemudian bagaimana efisiensi produksinya dengan menggunakan data ya. Jadi nanti tugas pertama kalian pada pekan pertama ini adalah mengumpulkan data. Data itu bisa kalian ambil dari skripsi atau dari laporan penelitian, atau bisa juga kalau kalian mau ambil data ke lapangan juga silakan. Jadi kita akan mencoba menggunakan Fuse, aplikasi ekonometrika, untuk mempraktekkan bagaimana analisis fungsi produksi itu di dalam riset, di dalam penelitian, ya. Nah, tapi untuk pertemuan pertama dengan saya ini, saya akan mengajak dulu kalian memahami teori fungsi produksi ketika produksi itu input yang digunakannya adalah multiple, ya. Multiple itu artinya lebih dari 2, ya. Banyak input yang digunakan. Dan ini realitasnya di dalam dunia nyata adalah seperti itu. Misalnya fungsi produksi padi itu kan inputnya pasti lebih dari 2 ya. Ada benih, ada tenaga kerja, ada pupuk, ada obat-obatan, ya. Apalagi itu ada pestisida, ya. Nah, jadi kita memahami itu dulu pada pertemuan pertama ini. Nanti pertemuan kedua, ketiga, sampai yang keempat itu kita akan menggunakan Fuse, bagaimana menganalisis fungsi produksi ini dalam realitasnya. Dan nanti saya akan share aplikasinya di dalam grup setelah perkuliahan ini selesai. Baik, kita mulai. Jadi ketika kita melakukan analisis fungsi produksi di dalam usaha tani atau agribisnis, nah biasanya input produksinya itu jumlahnya banyak ya, pasti lebih dari 1, bahkan lebih dari 2, ya. Maka ketika itu yang digunakan adalah pendekatan produksi dengan input yang multiple atau input yang banyak. Baik, nah, jadi pasti ya, bukan hanya bukan hanya dugaan, tapi pasti di dalam realitasnya proses produksi itu untuk komoditas pertanian, apalagi komoditas industri, itu menggunakan lebih dari 1 input, ya. Contohnya ada tenaga kerja, ada modal, ada lahan, ya. Ada pupuk, pupuknya pun bisa pupuk urea, ada fosfat, ada KCl misalnya kan. Ada herbisida, ada insektisida, ya. Ada air, ya, irigasi. Kemudian ada pengolahan tanah, ya. Nah, kemudian bagaimana kita memutuskan, pertanyaannya itu adalah berapa banyak setiap input itu untuk digunakan sehingga hasil yang didapat adalah hasil yang terbaik, ya. Produksinya yang tertinggi misalnya, ya, dengan input produksi yang digunakan. Nah, dari pertanyaan ini maka kita nanti mengenal pendekatan matematis, ya. Ya, ini saya rasa di
Kalian sudah dapat matematika ekonomi belum? Udah, Pak. Sudah ya, apalagi kalau sudah dapat matematika ekonomi. Pasti ini sudah dipelajari ya. Walaupun seandainya tidak mendapatkan matematika ekonomi pun, di SMA ini sudah dipelajari di dalam teori turunan ya, turunan pertama dari fungsi. Ya. Ini menggunakan kalkulus ya, turunan pertama. Nah, parsial derivatif ya. Jadi kita menggunakan pendekatan matematis ya. Misalnya ada satu fungsi namanya fungsi produksi, yang mana fungsi produksi ini katakanlah ditentukan oleh dua variabel di dalamnya, yaitu x dan y. Maka yang dinamakan turunan parsial dari fungsi produksi itu terhadap x ya, itu sesungguhnya adalah slope dari fungsi produksi itu sesuai dengan variabel x-nya, atau derivatif atau turunan fungsi produksi itu terhadap y itu juga merupakan slope atau kemiringan dari fungsi itu terhadap y. Ini adalah pelajaran matematika parsial derivatif ya. Jadi kalau katakanlah ada gambar nanti setelah ini bentuknya seperti bukit begitu. Nah, dia ada 3 dimensi ya. Yang vertikalnya Z, yang horizontalnya terdiri atas 2, X dan Y, X dan Y ya. Jadi sehingga nanti kemiringan X itu ditentukan oleh DZ per DX ya. Kemiringan Y ditentukan oleh DZ per DY. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini produksinya, ini adalah input Y, sedangkan ini adalah input X. Sehingga fungsi produksinya seperti ini ya. Ya, ini bentuk gambar fungsi produksinya. Nah, kalau kita melihat turunan pertama dari fungsi produksi Q sama dengan F fungsi dari X dan Y. Jadi turunan pertama dari fungsi produksi terhadap input X adalah dQ per dx, simbolnya ini ya. Kemudian turunan pertama terhadap Y adalah dQ per dy, simbolnya adalah FY dalam kurung X, Y. Nah, ini turunan pertama, kemudian ada turunan kedua atau second partial derivatif yang terdiri atas 2. Jadi dia turunan pertama terhadap dirinya sendiri. Jadi terhadap tadi turunan pertama dq per df ini terhadap x lagi, simbolnya adalah d kuadrat q per dx kuadrat ya. Kemudian second cross. Jadi yang ini dq per dx ini terhadap y. Jadi d kuadrat q per dx per dy, simbolnya ini adalah sama dengan f xy dalam kurung x, y. Ya. Ya, jadi kalau ada ini persamaan matematika ya, fungsi produksi Q sama dengan fungsi dari X dan Y, simbolnya itu F dalam kurung X, Y sama dengan 2 plus 3X plus 6Y minus 2X kuadrat minus 3Y kuadrat minus 5XY. Nah, jadi kalau kita mengambil turunan pertama dari fungsi produksi ini terhadap input X, simbolnya itu adalah Fx dalam kurung X, Y. Jadi ini diturunkan terhadap X semua. Masih ingat kan kalau turunan pertama? Jadi kalau dia 3X, turunan pertamanya ini terhadap X ya. Yang 2 karena tidak mengandung X, jadi semua dalam komponen fungsi ini yang tidak mengandung X adalah nilainya 0. Jadi karena 2 ini tidak mengandung X, diturunkan pertama terhadap X adalah 0 ya. Jadi dianggap konstanta. Jadi konstanta itu turunan pertama dari konstanta adalah 0. Kemudian 3X, tahu kan? Berapa? 3, Pak. 3 ya, ini ya, 3. Mengapa 3? Dia itu adalah, turunan pertama itu adalah, 3 itu adalah konstanta, 3
kali X N minus 1 di sini kan. N-nya ini adalah 1, 1 minus 1, X pangkat 0. Jadi 3 kali X pangkat 0, 3 kali 1. X pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 3. Nah, kemudian yang mengandung X lagi adalah ini. Minus 2X kuadrat. Ini 2 kali minus 2 kali X, 2 pangkat 2 minus 1. Berarti minus 4X ya. Kemudian yang mengandung X lagi adalah ini. Jadi ini adalah 5 minus 5Y. Jadi ini adalah turunan pertama fungsi produksi itu terhadap input X, yaitu 3 minus 4X minus 5Y. Nah, kemudian turunan pertamanya ini terhadap input Y. Ya. Jadi yang semua yang tidak mengandung Y adalah 0. Jadi ini 2 ini 0, 3X ini 0, turunan pertamanya. Kemudian 6Y adalah 6. Ya. Kemudian ini tidak mengandung Y 0. Ini adalah 3 kali, 2 kali minus 3 kali Y pangkat 2 minus 1. Berarti minus 3Y. Ya, maaf, minus 3 kali 2 kali Y pangkat 1. Ya. Jadi minus 6Y. Ya. Kemudian ini adalah minus 5X. Ini adalah turunan pertama dari fungsi produksi tersebut terhadap Y. Nah, mengapa ini penting? Ya nanti di dalam teori produksi turunan pertama ini karena kita akan menentukan titik puncak ya. Ya, jadi titik puncak itu adalah turunan pertamanya haruslah sama dengan 0 nanti. Tapi sebelum ke situ kita lanjutkan ini dulu ya. Ini contoh ini bisa menjadi apa? Coba kalau ada yang ingin mencoba, kalau ini yang pertama ini yang kursor saya yang bergerak ini. Kalau turunan pertamanya terhadap Y, jadi berapa itu terhadap Y? F dalam kurung X, Y sama dengan 7 plus 5X plus 2Y minus 5X kuadrat minus 4Y kuadrat minus 11XY. Diturunkan turunan pertamanya terhadap Y. Ya. Berapa coba? 2 dikurang 11Y. 2 kemudian minus Minus 8. 2 minus 8Y. ya Terus minus 11X. minus 11X ya. Minus Ya, Pak. 11X. Oke. Jadi itu adalah turunan pertamanya terhadap Y. Kalau turunan pertamanya terhadap X adalah yang ini sama tadi adalah 5 tambah minus 10X ya. X kurang minus 11Y. Oke ya. Jadi itu turunan pertama terhadap X dan Y. Nanti kalau dari turunan pertama itu hasilnya diturunkan lagi terhadap X, itu namanya turunan kedua ya, turunan kedua. Nah, tadi telah saya sampaikan mengapa konsep ini penting di dalam ekonomi produksi, karena kita di dalam ekonomi produksi itu kan punya tujuan. Tujuan dari bisnis petani ya, itu kan tujuannya adalah memaksimumkan ini ya, V ini, simbol V ini adalah profit, keuntungan. Jadi pada kondisi produksi tertentu simbolnya adalah Q sama dengan fungsi dari X, Y dengan asumsi ini X, Y ini adalah input yang digunakan adalah 2, X dan Y. Tujuan petani adalah memaksimumkan V. V ini adalah profit ya. Di mana profit itu rumusnya adalah P, price ya. Price atau harga kali produksi kali F, fungsi dari X dan Y. Jadi harga kali produksi adalah penerimaan ya. Dikurang penggunaan input X dikali harga input X, itu adalah biaya untuk input X. Harga input Y itu adalah RY dikali jumlah input Y. Itu sama dengan apa? Biaya yang dikeluarkan untuk input Y ya. Dikurang K ini adalah biaya-biaya lain ya. Nah, jadi
ini secara sederhana profit, tujuan kita adalah memaksimumkan profit atau keuntungan, di mana rumus profit itu adalah penerimaan harga kali total produksi dikurangi dengan total biaya, ya. Ini total biaya kan, karena ada dua input, itu adalah X dan Y. Harga Rx ini adalah harga input X, Ry itu adalah harga input Y, sedangkan K ini adalah input fix yang lainnya, ya. Jadi tadi dalam teori matematika ekonomi kalian mengetahui titik maksimum itu adalah titik puncak. Titik puncak itu slope-nya adalah 0, ya. Kemiringannya adalah horizontal. Kemiringannya adalah 0. Jadi slope-nya dp per dx, ya, slope-nya terhadap x, begitu juga slope-nya terhadap y, itu harus 0 karena dia ada titik puncak, ya. Jadi kalau kamu gambar kurva titik puncak, titik di atasnya itu kan titik puncak, itu kan slope-nya adalah datar. Artinya slope-nya 0. Maka dv per dx itu harus 0, ya. Karena slope-nya adalah datar. Nah, dv per dx slope-nya harus 0, begitu juga dv per dy slope-nya harus 0. Nah, jadi kalau kita selesaikan ini turunan pertama, berarti dv per dx ini adalah harga tadi dikali turunan yang mengandung X di sini, ya, dikurangi dengan ini setelah turunan pertama terhadap X tentunya dikurangi Rx sama dengan 0, ya. Begitu juga ini sama dengan 0, ya. Nah, ini karena ini turunan pertama dari fungsi produksi itu adalah namanya produk marginal, ya. Jadi ini adalah produk marginal, ya, Fx. Fx dalam kurung X, Y itu adalah produk marginal terhadap input X, ya. Jadi P dikali produk marginal dari input X itu sama dengan harga input X, ya. Atau begitu juga P kali produk marginal atau marginal produk input Y itu harus sama dengan harga input Y. Ini adalah syarat, namanya first order, syarat keharusan, ya. FOC ini first order condition, syarat keharusan suatu fungsi produksi mencapai keuntungan yang maksimum, ya. Syarat keharusan yaitu adalah price kali marginal product dari input X itu harus sama dengan harga dari input X, begitu juga price kali marginal product input Y harus sama dengan harga dari input Y, dan seterusnya. Misalnya ada input Z, begitu juga P kali marginal product input Z harus sama dengan harga dari input Z, ya. Sehingga bentuk lain kalau kita ini persamaan matematika kita rubah secara aljabar, jadi marginal product dari input X itu adalah Rx per price, ya, per harga output, ya. Nah, ini adalah syarat dari namanya first order condition, syarat keharusan. Syarat keharusan suatu fungsi produksi itu mencapai keuntungan yang maksimum. Nah, ini mengapa tadi kita belajar turunan pertama dari konsep kalkulus itu menjadi penting ketika kita ingin memahami efisiensi dalam ekonomi produksi, ya. Jadi yang namanya efisien itu kalau kamu lihat ini, jadi penggunaan yang efisien itu adalah penggunaan input X dan Y yang bisa memberikan keuntungan yang maksimum. Nah, syarat keuntungan maksimumnya adalah ini yang telah kita sampaikan di slide ini, ya, yaitu rumusnya ini, rumus
matematika itunya, kemudian disederhanakan, yaitu adalah marginal product dari input X harus sama dengan harga input X dibagi dengan harga dari outputnya. Ya. Nah, itu adalah syarat keharusan atau first order condition agar produksi itu mencapai keuntungan yang maksimum. Baik. Nah, ini kalau lebih dari inputnya lebih dari 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Jadi dia memenuhi syarat seperti ini ya. Jadi ini adalah P, harga output. Kalau padi misalnya harga padi kali marginal product terhadap X-nya misalnya urea ya. Harus sama dengan harga urea per ini adalah P, harga padi, marginal product dari misalnya ini adalah tenaga kerja Y-nya, ini harus sama dengan harga tenaga kerja atau upah tenaga kerja. Ya. Nah, kalau ada lebih dari Z, begitu juga rumusnya ini tetap sama dengan misalnya nih, kalau kita lanjutkan, sama dengan P kali MP Z per RZ. Ada lagi misalnya K, begitu juga, dan seterusnya. Ini rumus ini adalah menjadi rumus baku untuk menunjukkan syarat keharusan bahwa satu produksi itu mencapai keuntungan yang maksimum. Nah, pada tingkat itulah nanti diketahui berapa besar penggunaan X-nya, input X-nya, berapa besar penggunaan input Y-nya, dan berapa besar output yang dihasilkan. Ya. Ya, ini tadi bentuk yang lain, ya, bentuk yang lain dari pengolahan aljabar saja. Ini juga sama ya, MPX marginal product dari input X dibagi dengan harga input X itu sama dengan marginal product input Y dibagi dengan harga dari input Y, atau marginal product input X per marginal product input Y sama dengan harga input X dibagi dengan harga input Y. Ya. Nah, ini adalah ya ekspresi yang lain dari persamaan dari syarat keuntungan maksimum dari suatu produksi. Ya. Nah, yang perlu kalian ketahui yang dicetak tebal ini ya. Jadi MPX per RX sama dengan MPY per RY itu artinya penggunaan input ya, penggunaan input itu adalah di mana rupiah terakhir yang dibelanjakan untuk input tersebut ya. Kalau di sini dolar dikatakan. Jadi rupiah terakhir yang kita belanjakan untuk input tersebut untuk masing-masing input itu memberikan output yang sama ya. Memberikan output yang sama. Ini syarat keuntungan maksimum. Dan ini adalah rumus ini didapat tadi dari rumus yang awal tadi. Maksimumkan profit sama dengan harga output kali dengan fungsi produksinya dikurangi harga input X dikali dengan jumlah input X dikurangi dengan harga input Y dikali dengan jumlah input Y dikurangi dengan biaya tetap lainnya. Jadi itu dimaksimumkan sehingga DP atau D profit per DX sama dengan 0. Turunan pertama dari masing-masing partial derivatifnya adalah sama dengan 0. Sehingga pengolahan lebih lanjut tadi didapat ini ya, persamaan umum seperti ini, yaitu marginal product X dibagi dengan harga input X itu sama dengan marginal product Y dibagi dengan harga input Y. Ya. Kita lanjutkan. Ini juga sama. Ini bentuk
ekspresi lain, hanya perubahan secara aljabar saja, ya, bahwa marginal product dari input X per marginal product input Y itu sama dengan harga input X dibagi dengan harga input Y. Jadi ini menunjukkan kalau kalian kemarin telah bicara tentang, telah mendapatkan saya rasa tentang apa, rate substitusi antara input ya di dalam proses produksi itu adalah sama, ya, di dalam proses produksi itu sama ya dengan rate substitusi input tersebut di pasar, ya. Jadi kalau MPX per MPY ini adalah rate substitusi input di dalam proses produksi, ya. Tapi kalau RX per RY ini adalah rate substitusi input di pasar, ya, di pasar. Nah, kondisi keuntungan maksimum itu terjadi ketika rate substitusi atau tingkat kemampuan substitusi antar input di dalam proses produksi itu sama dengan rate substitusi atau tingkat substitusi antar input di pasar. Nah, itu pada saat itu terjadi, maka keuntungan akan maksimum. Nah, bahasa lainnya kemarin mungkin sudah didapatkan dari dosen sebelumnya, MPX per MPY ini dikenal dengan istilah marginal rate of technical substitution. Ya, tingkat marginal dari substitusi teknik. Ya. Jadi bagaimana ini maknanya satu input bisa menggunakan input lain dalam proses produksi dengan tidak merubah tingkat produksi yang dihasilkan. Ya. Jadi jika kita mengurangi X satu unit, nah berapa banyak kita harus menambah Y, ya, dengan menjaga outputnya tidak berubah. Ya. Nah, misalnya produksinya 5 ton per hektar padi. Nah, kita mau kurangi ureanya sekian ratus sekian puluh kilogram per hektar. Apa dampaknya terhadap konsekuensinya? Kita harus meningkatkan misalnya benih unggulnya berapa kilogram begitu ya. Nah itu tentu dengan tingkat produksi yang sama ya tadi adalah sebesar 5 ton per hektar misalnya gitu. Nah, itu namanya marginal rate of technical substitution ya. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ini juga sama dengan yang ini, marginal product sama dengan, misalnya ini marginal product X itu sama dengan harga input X, RX per harga output. Ya, ini juga bentuk lain, hanya pertukaran ekspresi secara aljabar saja. Ya. Nah, mungkin perlu saya ingatkan juga, saya rasa dosen sebelum telah menyampaikan ya terkait apa yang namanya isoquant. Ada yang masih ingat isoquant apa? Bisa langsung menjawab kalau ada yang ingat apa itu isoquant? ISO itu kan sama ya. Cara mudah mengingatnya kan ISO, kalau ada kata ISO itu ISO itu artinya kan sama. Quant itu dari kata-kata kuantitas ya, quantity ya. Jadi jumlah quantity yang sama ya. Jadi outputnya sama, produksinya sama, tapi kombinasi input yang digunakan berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita buat kurva, jadi kurva yang menghubungkan tingkat output yang sama, ya, tapi kombinasi inputnya berbeda-beda, itu namanya kurva isoquant. Ya, kurva isoquant. Ya, ini outputnya sama nih, sepanjang kurva ini. Tapi kombinasi Y dengan X-nya berbeda kan?
kombinasi yang di sini dengan yang di sini, antara kalau di sini kan Y-nya lebih tinggi dibandingkan kalau Y-nya di sini, ya. Jadi kombinasi input X dan Y-nya berbeda-beda kan sepanjang kurva ini, tapi outputnya adalah sama sebesar Q ini nih, apa nih istilahnya ini, ya. Jadi besarnya sama, ya. Jadi kalau kita misalkan ini adalah fungsi produksi padi, ini fungsinya 5 ton per hektar, ini adalah sama ini semuanya. Jadi ini titik-titik ini adalah titik-titik yang fungsi produksi padinya sama 5 ton per hektar, tapi kombinasi antara tenaga kerja dengan kapitalnya berbeda, ya. Ya kan ini berbeda kan antara di sini tenaga kerja dengan kapital di sini dengan tenaga kerja dengan kapital yang di sini. Hanya dia letaknya adalah isoquant. Kuantitinya sama, produksinya sama. Yang berbeda adalah kombinasi penggunaan inputnya di dalam proses produksi. Nah, contoh ini ya. Ini adalah ini adalah capital yang ini, yang vertikal ini adalah capital, sedangkan yang horizontal itu adalah labor, tenaga kerja. Ini outputnya adalah apa ini? Babi ya. Kalau di sini babi ya. Babi yang terjual per tahun. Ya. Nah, kita lihat yang menghasilkan output yang sama, outputnya sama. Nah, ini outputnya sama kan, 8, babinya 8, ini 8, 8, 8, 8, 8, sama semua kan? Nah, tapi kan kombinasinya beda. Kalau di sini, yang di sini, ini kombinasi labornya 5, kapitalnya 250, hasilnya babinya 8. Yang di sini babinya hasilnya juga 8, tapi kombinasi labornya 3, kemudian kapitalnya adalah 500. Kalau di sini babinya dihasilkan juga 8, tapi kombinasi labornya 2, kapitalnya 750. Yang di sini babi yang dihasilkan juga 8, produksinya 8, tapi labornya 1, kapitalnya 1.500. Yang di sini sama, babinya juga 8, tapi labornya 1, kombinasinya kapitalnya 1.750. Nah, ini kurva, kalau kita buat kurva menghubungkan angka 8 ini sama semuanya ya, ke angka 8 semua. Ini artinya produksinya sama, kuantitinya adalah 8, tapi kombinasi inputnya berbeda-beda. Nah, ini kalau kita buat seperti ini namanya isoquant. Ini isoquant ya. Ini isoquant. Begitu juga yang ini isoquant. Ini produksi babinya 22. Ya, semua 22. Ini juga 22, ini 22, ini 22, 22. Kombinasinya berbeda. Babi yang di sini angka 22 didapat, produksinya adalah dengan labor 7, kapitalnya 250. Kalau angka 22 yang di sini didapat dari kombinasi penggunaan input, labor 4, kapitalnya 750 ya. Nah, sekali lagi ini adalah semuanya isoquant ya. Isoquant itu menggambarkan kurva yang menghubungkan produk yang sama, tingkat produksi yang sama, saya ulangi, kuantitas produksi yang sama dengan kombinasi penggunaan input yang berbeda-beda ya. Nah, itu adalah isoquant. Jadi dari ilustrasi ini kalian bisa mendapatkan gambaran apa itu isoquant ya. Nah, kalau dibuat secara gambar 3 dimensi, gambarnya akan seperti ini ya. Gambar yang tadi itu gambarnya akan seperti ini, 3 dimensi. Ini kapitalnya, yang ini labornya, sedangkan yang vertikal itu adalah produksinya, itu babi, produksi babi per tahun ya, dalam ribuan ya. Nah, lalu tadi karena ini isoquant, jadi kita bisa menggunakan input itu variasinya berbeda-beda. Kalau kita ingin menggunakan misalnya mengurangi Y ya, konsekuensinya kita harus menambah X. Makanya di dalam isoquant itu slope-nya
slope-nya. Ini kan slope. Slope-nya itu menunjukkan kalau kita ingin mengurangi input Y, maka konsekuensinya kita harus menambah input X. Atau sebaliknya, kalau kita ingin mengurangi input X, konsekuensinya kita harus menambah input Y. Ya. Jadi slope isokuan, yaitu dy per dx, itu menunjukkan tingkat substitusi, ya, antara X dan Y. Ya. Jadi marginnya dalam bentuk margin. Jadi kalau kita mengurangi X sejumlah delta X, ya, sejumlah delta X, maka konsekuensinya kita harus menambah Y sebesar delta Y agar produksinya tetap seperti semula. Ya, itu namanya slope dari isokuan itu. Mengapa kemudian dia berslope negatif, ya? Karena tadi kalau ada satu input yang dikurangi, maka konsekuensinya input lain harus ditambah untuk menjaga outputnya tetap seperti semula, ya. Nah, jadi ini ya, isokuan itu adalah slope-nya adalah dy per dx, ya. Tangan kan? Tangan. Kalau kalian belajar matematika kan tangannya adalah dy per dx, ini adalah slope-nya. Karena dia tadi punya konsekuensi kalau satu dinaikkan lain bertambah, maka harus negatif, ya. Jadi dy per dx-nya itu harus nilainya negatif. Ya. Jadi ini adalah perubahan turunan pertama dari fungsi produksi terhadap Y, atau istilah dengan dy, kemudian turunan pertama fungsi produksi terhadap X istilahkan dengan dx, ya. Jadi dy per dx, dan angkanya harus negatif karena tadi menunjukkan angka negatif itu kalau satu dinaikkan yang lain harus dikurangi, ya. Baik. Ya, ini tadi ya sudah disampaikan sebelumnya, kita lewatkan saja. Nah, dengan demikian ini adalah titik, ya, ketika tangan ini menyinggung kurva isokuan, itulah titik di mana kombinasi input dan output yang mendatangkan keuntungan yang maksimum tadi, ya. Nah, kalau ini adalah tangan ini adalah slope, ya. Tadi didapatkan persamaannya adalah negatif minus ya. Marginal product X per minus dibagi marginal product Y sama dengan minus Rx dibagi RY. Ini adalah harga, ya. Rx ini harga input X, RY adalah harga input Y. Ya, nah ini contoh ya. Ya, ini adalah ilustrasi, ya. Contoh ini didapat angka 1,2, ya. Untuk menghitung MRTS, yaitu adalah didapat dari delta corn, ya. Dalam hal ini adalah corn ini disimbolkan dengan delta Y, ya, delta corn. 294,6 dikurangi 306 dibagi dengan delta soybean meal, ya, yaitu 45 dikurang 40, dapat 1,2. Angkanya negatif. Kalau yang ini kan angkanya negatif karena ini juga ditambah negatif, jadi angkanya jadi positif, ya. Negatif kali negatif kan positif. Jadi angka 1,2. Ini dapatnya adalah seperti itu, ya. Ini juga dapat angka 0,96 didapat dari 28,4 dikurangi
289,2 dibagi 55 dikurangi 50 ya. Nah, didapat angka 0,96. Ini kalau ini di kamu kurangi, ini kan angkanya negatif ya. Karena dia tadi MRTS itu adalah negatif, jadi ini tambah negatif di sini, negatif kali negatif kan positif. Jadi angkanya 0,96. Positif. Ya. Begitu juga yang lain-lain mendapatkan prosesnya sama seperti yang dua contoh ini ya. Nah, ini kita cara mendapatkan atau menghitung marginal rate of technical substitution dari penggunaan dua input ya. Nah, selanjutnya tadi rumus keuntungan secara optimal secara ekonomi atau keuntungannya maksimum atau efisien didapat. Ya, efisien itu adalah ketika keuntungan maksimum kan. Kita kan sudah dapat MRTS-nya proses awal. Nah, kemudian P rasionya yaitu Rx per RY ya. Nah, Rx per RY-nya adalah 2,2 ya. Ini kan dapat harganya adalah soybean meal itu adalah $176 per ton, corn price-nya adalah 2,24 per basel ya, istilah ini alat ukur di Amerika. Tidak dikenal di kita ya. Jadi rasionya adalah 0,088 per 0,04 dapat hasil 2,2 ya, 2,2 semuanya sama 2,2. Nah, dari kemudian kita lihat mana yang MRTS-nya sama dengan P rasionya. Kan syaratnya adalah ini syaratnya adalah tadi adalah MRTS itu sama dengan rasio harga input X per harga input Y ya. Harga input X per input Y-nya sama semua 2,2. Tinggal dilihat kemudian mana yang MRTS sama dengan P rasionya. Itu adalah di sini. Nah, ini adalah yang economically optimal. Jadi ini adalah produksi yang optimal atau produksi yang memberikan tingkat keuntungan yang paling tinggi bagi petaninya ya. Yaitu penggunaan inputnya adalah corn-nya adalah 3,15, kemudian soybean meal-nya adalah sebesar 30 ya. Untuk produksi tadi produksi babi, dan bisa dicari juga babinya berapa ekor yang didapat pada tingkat produksi tingkat penggunaan input corn sebesar yang kita tandai ini ya. Nah, ini jadi kalian bisa mengetahui dengan cara ini bahwa dengan melihat rumus MRTS sama dengan P rasio, di mana MRTS itu adalah marginal product input X dibagi dengan marginal product input Y, ya angkanya adalah negatif ya, sama dengan harga input X dibagi dengan harga input Y. Itu syaratnya untuk memberikan keuntungan yang maksimum bagi petani atau produksi yang optimal ya. Nah, didapat ini kan 2,2 sama dengan 2,2. Jadi input yang digunakan adalah untuk core-nya adalah 315. LBS ini adalah pon ya, kalau dihitung dalam kita itu sekitar 0,1 pon itu 0,435 kg ya. Nah, 315 pon dan soy meal-nya dedak tahu atau apa ini soy meal ini ya. Itu adalah sebesar 30 pon. Ya. Penggunaan input yang sebesar inilah yang memberikan keuntungan yang maksimum bagi petani babi di Amerika ya. Dalam contoh yang kita lihat ini ya. Ya. Jadi sekali lagi ini untuk memberikan intuisi ya, yang mudah kita untuk mengingat
bahwa tadi delta Y per delta X, ya, turunan pertama terhadap Y dibagi dengan turunan pertama produksi terhadap X, itu namanya MRTS, nilainya negatif, ditambahkan negatif, ya, hasilnya jika tambahkan negatif, ya, tuntaskan dulu delta Y per delta X-nya berapa, baru negatif, tambahkan negatif, itu harus sama dengan Rx per Ry. Itu artinya syarat untuk mendapatkan produksi yang optimal. Kalau kalian sering menggunakan istilah ini produksinya optimal atau ini efisien. Nah, kata-kata optimal atau efisien di dalam ekonomi produksi inilah parameternya. Ya, parameternya adalah yang ada di slide ini. Ya, kalau kamu bicara ini sudah optimal belum? Ini sudah efisien belum? Nah, cara memverifikasinya sudah optimal atau efisien adalah dengan teknik yang telah kita sampaikan di tayangan ini, ya. Nah, jadi kalau dia sudah memenuhi syarat yang ini, ya, MRTS, ini kan MRTS. MRTS itu adalah marginal rate technical substitution. Itu sama dengan rasio dari input price. Rasio input price itu adalah harga input X dibagi dengan harga input Y. Ingat ya, agar mudah mengingatnya ini terbalik ya. Kalau ini delta, berarti ini adalah delta Y per delta X, ya. Berarti ini MP marginal product, ya, input Y dibagi marginal product input X, ya. Sama dengan rasio price-nya. Nah, kalau itu memenuhi syarat, maka akan didapat produksi yang paling optimal, produksi yang paling menguntungkan, atau produksi yang paling efisien. Ya. Ya. Ini saya lewatkan, sudah diulang tadi. Nah ini, coba ini kalau kalian, bisa nggak kalian mengisi kotak yang kosong ini? Ada yang bawa kalkulator? Kalau bisa, coba kamu isi kotak yang kosong ini. Ya. Jadi dikatakan di sini, jadi isi kotak yang kosong, MRTS ya. Jika harga grain itu adalah $0,04 per pound, harga hay itu adalah 0,03 per pound, maka secara ekonomis, nah yang efisien adalah di mana? Nah, caranya kamu harus menghitung. Nah, kalau price ratio kan tinggal dibagi aja 0,04 dibagi 0,03, 1,1 berapa tuh? 1,33 ya. 1/3, 1,33. 0,04 bagi 0,03 ya. 1/3. 1,13 ini price ratio-nya. Nah, kamu tinggal mencari di sini berapa yang MRTS-nya juga 1,33. Yaitu coba. Ya, kalau ini kan grain per hay berarti MRTS-nya adalah yang harus dicari adalah marginal product hay per grain ya. Marginal product hay per marginal product grain. Nah, coba yang di sini nih. 525 dikurang 625 adalah minus 100 ya. Minus 100 ini 75. Minus 100 per 75 sama ya. Minus 100 per 75 adalah 1/3 kan? 1,33 kan? Ya enggak? Nah, iya, karena dia minus, kan ini kan MRTS harus minus, jadi minus kali minus jadi 1,133. Di sini adalah 1,33 itu adalah di, sorry saya kembalikan.
Jadi di sini ya, yang ini 1,33 ini, yang ini. Jadi price rasionya semua adalah 1,33, MRTS yang 1,33 adalah di sini. Jadi pada tingkat inilah produksi dari apa ini, produksi, disebut komoditasnya apa nih, produksi. Ya ini produksinya dalam keadaan maksimum adalah, saya ulangi, produksinya dalam keuntungan yang maksimum adalah di titik ini, yaitu 1,33, price rasionya juga 1,33. Jadi MRTS-nya sama dengan price ratio, di mana input yang digunakan adalah sebesar H-nya itu adalah 525 pon, grain-nya adalah 1.200 pon. Nah, tingkat produksinya dengan penggunaan input yang sedemikian itulah yang paling memberikan keuntungan yang paling tinggi atau produksinya yang paling optimal secara ekonomi, ya. Ya, jadi ini summary perkuliahan kita hari ini. Jadi kalau kita ingin mengidentifikasi, kalian kan sering mendengar tuh, ini sudah optimal, sudah efisien, ya. Jadi kalau dalam ekonomi produksi, kata-kata optimal atau efisien itu ya ditunjukkan kondisi ketika marginal rate of technical substitusinya sama dengan rasio price dari input. Jadi kalau marginal rate of substitution itu adalah disimbolkan DY per DX, DY itu adalah turunan pertama dari produksi terhadap input Y, DX itu adalah turunan pertama produksi terhadap input X, DY per DX, tapi ditambahkan negatif. Mengapa negatif? Karena setiap tambahan Y berkonsekuensi harus mengurangi X-nya. Ya, jadi MRTS itu negatif DY per DX. Itu harus sama dengan harga X, harga input X dibagi dengan harga input Y. Nah, kondisi itu ditemukan, maka disitulah produksinya paling optimal. Berapa input yang digunakan akan ketahuan berapa inputnya, kemudian juga outputnya berapa besarnya akan ketahuan, yang memberikan keuntungan maksimum, dan keuntungan maksimumnya juga akan bisa diketahui berapa ketika kita masukkan ke rumus profit tadi, ya. Nah, itu pada pertemuan pertama ini kita memberi gambaran dulu tentang penggunaan fungsi produksi ketika kita menggunakan lebih dari atau banyak input produksi, ya. Nah, kemudian ini adalah tipe-tipe substitusi antara satu input dengan input yang lain. Ada contohnya adalah bersubstitusi sempurna. Jadi satu input bisa menggunakan satu input bisa mensubstitusi input lain secara sempurna. Contohnya ini adalah corn dengan sorghum, jagung dengan sorghum, ya, wheat dengan barley misalnya. Kemudian ada yang substitusinya imperfect, tidak sempurna, corn dengan soybean meal. Ada yang tidak bersifat substitusi tapi perfect complement, melengkapi secara sempurna. Contohnya adalah traktor dengan sopirnya, ya, kawat atau ya kawat, ya, dengan fence post itu adalah semacam dinding, ya, dinding dari kawat. Nah, kawat dengan dinding dari kawat itu, atau dia dibuat kandang melindungi lahan dari kawat dengan itu, ya, dia saling melengkapi, bukan substitusi. Nah, gambarnya itu adalah kamu lihat di bawah ini. Nah, kalau dia yang sifatnya komplement, jadi tidak bisa satu tanpa yang lainnya. Contohnya traktor dengan sopirnya, satu sopir satu traktor, bentuk itunya adalah seperti ini, bentuk kurva MRTS-nya. Nah, kalau yang imperfect adalah bentuknya seperti ini, tapi kalau yang sempurna
satu sama lain bisa menggantikan adalah seperti bentuknya adalah linear ya. Slope-nya negatif tapi kurvanya linear. Kalau ini slope-nya negatif tapi kurvanya tidak linear ya. Nah, itu apa? Ini adalah penjelasan masing-masing tadi yang perfect apa? Substitusi sempurna, kemudian ya ini sudah kita sampaikan tadi. Ini contoh titik-titiknya. Kalau di sini ini adalah perfect substitusi yang sempurna tadi ya. Kalau dia ada di sini ya, saya ulangi ya, ini contoh grafik dengan grafik yang menggambarkan substitusi yang sempurna. Artinya sempurna itu kalau 1 X bisa diganti dengan 2Y, itu dia fix gitu ya. Nah, kemudian ini yang tidak sempurna dan umumnya ini yang menjadi apa? Yang menjadi realitas di dalam ekonomi produksi di dunia nyata ya, yang umumnya kita kaji. Tapi ada juga yang perfect complement tadi, misalnya ada traktor dengan sopir traktornya ya, itu dia sifatnya perfect complement, bukan tidak bersubstitusi satu sama lain ya. Nah, bentuk gambarnya adalah seperti ini ya. Jadi kombinasinya hanya satu traktor dan satu driver. Kalau ada 2 traktor, 1 driver, ya nggak bisa. Tetap kombinasinya satu traktor, 1 driver. Ada di sini. Kalau ada 2 driver, 1 traktor, tetap titiknya hanya bisa di sini. Yaitu 1 traktor dan 1 driver. Ya. Yaitu menunjukkan kombinasi dari input itu adalah perfect complement. Dia tidak saling bersubstitusi. Oke, saya rasa itu. Pekan depan kita akan masuk dengan implementasi menggunakan eViews ya, itu adalah aplikasi ekonometrik, dan kita akan kalian akan mencoba, sehingga nanti saya berharap dengan pelajaran itu, ketika kalian mau meneliti sendiri, nanti sudah mendapat gambaran tentang bagaimana penelitian terkait efisiensi produksi ya, atau tadi fungsi produksi, efisiensi produksi penggunaan input ya, dengan teknik ekonometrika, dan kalian sudah bisa menggunakannya secara baik, bisa menjadi bekal kalian nanti untuk melakukan bisa di KL atau studi lapang, atau bahkan bisa kalian lakukan pada saat riset untuk skripsi ya. Nah, itu. Jadi tugas kalian nanti adalah mengumpulkan data. Jadi ini adalah tugas dari saya. Masing-masing kalian. Jadi ini tugasnya. Jadi datanya bisa ambil dari skripsi kakak kelas atau skripsi orang lain ya. Bisa juga dari BPS ya, bisa dari silakan dari manapun boleh datanya ya, atau bahkan kalau mau ke lapangan juga silakan ya. Datanya yang paling penting itu adalah ada produksi ya, data produksi, kemudian harga outputnya, harga misalnya kalau produksi padi ya harga padinya ya, kemudian ada 2 input saja. Misalnya kalau inputnya tenaga kerja dengan pupuk misalnya ya. Ya. Kemudian ada harga input 1 dan harga input 2 ya. Jadi ada berapa variabel ini? Produksi, harga output, input 1 yaitu atau kuantitas input 1 ya. Kuantitas input 2, harga input dan harga input 1 dan harga input 2. 1 2 3 4 5 6 variabel minimal ya. Jadi
Bahkan kalian bisa mengambil dari skripsi yang sama asal inputnya berbeda. Output dan harga outputnya bisa sama. Misalnya kalau ada 2 orang ambil dari satu skripsi yang sama, jadi harga output dan outputnya bisa sama ya, bisa sama karena satu skripsi yang sama, tapi inputnya harus berbeda. Misalnya yang satu ngambil inputnya adalah tenaga kerja dengan benih, satu mengambil pupuk dengan obat-obatan, ya bisa dari satu skripsi yang sama. Nah kemudian jumlah n-nya, ya jumlah n itu adalah responden, observasi. Kalau dia pakai data series, jadi berarti jumlah seriesnya bisa apa bulanan, tahunan, atau harian itu minimal 30 ya. Nah, kemudian data-data itu kalian masukkan dalam Excel ya. Nah, pekan ini data-data itu saya harap sudah tersedia karena pekan depan akan digunakan dalam proses tadi analisis kita masuk dalam penggunaan EVIUS. Nanti cara penggunaan EVIUS-nya akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau ada yang ingin ditanyakan? Pak, Ya, silakan. share screen-nya tadi nggak nampak, Pak. Apa nggak nampak? Yang mana nggak nampak? Yang Yang itu. tugas tadi. Ya. Oke, nanti itu saya share di grup aja ya. Oh iya. Makasih, Ya, Pak. nanti saya share di grup itu. Ada yang lain pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.